Oke, kita lanjutkan pada pola-pola kelebihan paru-paru. Ada 6, serangan dingin angin ke paru, serangan panas angin ke paru, kemudian serangan air angin ke paru, dahak lembab menghalangi paru-paru, panas dahak menghalangi paru-paru, dan zalir dahak menghalangi paru-paru. Kita masuk yang pertama, serangan dingin angin ke paru-paru. Dengan gejala batuk, kemudian demam, tenggorokan gatal, hidung tersumbat, ataupun ada ingusnya yang bening encer. Bening encer. Kemudian bersin, enggan terhadap dingin, sakit kepala belakang atau seluruh kepala. Kemudian sakit di sekujur tubuh. Lapisannya putih tipis, lapisan lidah putih tipis, nadinya mengambang. Kalau gejala utamanya itu bersin, kemudian enggan terhadap dingin, dan nadinya pelan mengambang. Nah, ketika dingin angin dari luar itu menyerang tubuh, itu akan menyerang si pertahanan. Dan ketika terjadi serangan dari luar oleh dingin angin, maka si pertahanan akan bereaksi, akan melawan. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya demam. Jadi demam itu berarti menandakan perlawanan dari imun atau ci pertahanan imun tubuh, daya tahan tubuh dengan faktor penyebab penyakit dari luar. Kemudian dingin eksterior itu akan menghalangi fungsi paru-paru di dalam memencarkan dan menurunkan, maka akan timbul eh, gangguan di fungsi-fungsi paru dengan tanda seperti batuk. Kemudian akan hidungnya tersumbat. Di situ akan ada ingus yang bening dan encer, akan bersin-bersin. Itu karena terhalang fungsi paru. Kemudian dingin eksterior juga bisa mencegah fungsi ci pertahanan di dalam menghangatkan tubuh. Maka akan timbul rasa enggan terhadap dingin. Dan dingin eksterior juga akan mencegah sirkulasi atau aliran dari ci pertahanan. Karena ci pertahanan yang harusnya mengalir kemudian dia tersumbat, akan timbul rasa sakit di kepala, kemudian di sekujur tubuh. Nah, sebab-sebabnya itu karena serangan angin dingin dari luar, bisa dari iklim. Iklim itu bisa iklim alami, berarti cuaca, musim, musim dingin, musim hujan, dan bisa juga karena iklim yang buatan. Misalnya ruangan yang ber-AC, ruangan yang eh, di situ kondisinya dingin. Itu semua bisa menyebabkan dingin eksterior, kemudian bisa menyerang ke tubuh. Nah, untuk prinsip pengobatannya itu dengan membebaskan atau mengusir eksterior, maksudnya adalah patogen luar. Kemudian memencarkan atau menyebarkan dingin, kemudian merangsang fungsi penurunan dan pemencaran paru-paru. Dengan titik LU7. LU7 itu untuk memencarkan dingin angin, kemudian membebaskan patogen luar, mengusir patogen luar, kemudian merangsang fungsi penurunan dan pemencaran paru-paru. Itu dengan LU7. Kemudian dengan BL12 itu untuk mengusir patogen luar dan mengusir angin. Nah, di BL12 itu bisa diakupuntur, bisa juga dibekam kering atau bekam api. Itu untuk mengusir angin dan mengusir dingin. Kalau Tu-16 itu untuk mengusir angin terutama pada bagian kepala. Jadi untuk mengobati sakit kepala karena dingin angin. Semuanya itu karena sifatnya mengusir, itu bisa dikurangi dengan metode mengurangi. Kemudian setelah diakupuntur bisa dimoksa. Karena dingin, untuk mengusir dingin perlu penghangatan. Itu dengan moksa pada titik-titik tersebut. Yang kedua, serangan panas angin ke paru-paru. Itu menimbulkan batuk, demam, enggan terhadap dingin, kemudian tenggorokannya sakit.
hidungnya tersumbat, ingusnya kuning. Nah, beda dengan yang tadi dingin angin. Dingin angin itu ingusnya bening dan encer. Kalau ini serangan panas angin itu kuning dan bisa kental. Kemudian sakit kepala, kemudian tubuh juga sakit. Sekujur tubuh sakit, kemudian ada sedikit keringat. Ada kehausan dan bisa timbul amandel yang membengkak. Lidahnya merah di kedua sisi atau bisa di ujung. Lapisannya tipis, putih, atau kuning. Nadinya deras mengambang. Gejala utamanya demam dengan enggan terhadap dingin, kemudian tenggorokannya sakit, nadinya deras dan mengambang. Nah, panas angin yang menyerang si pertahanan, di situ terjadi perlawanan antara si pertahanan dengan panas angin, maka akan terjadi yang namanya demam. Dan panas angin juga bisa mencegah fungsi ci pertahanan di dalam menghangatkan, maka akan timbul enggan terhadap dingin. Kemudian bisa menghalangi fungsi penurunan dan pemencaran dari paru-paru. Sama atau mirip dengan serangan dingin angin yang tadi. Timbul batuk, timbul hidung tersumbat dengan ingus yang kuning. Kemudian panas eksterior, panas dari luar, panas angin dari luar itu juga bisa mengeringkan zalir tubuh. Akan timbul gejala-gejala kekeringan atau gejala yang panas. Ketika pada awal serangan lapisan lidahnya masih putih ketika awal serangan. Tapi ketika sudah berlanjut itu bisa berubah menjadi kuning. Sebab-sebabnya karena serangan angin panas dari luar, baik iklim alami maupun iklim buatan. Iklim alami ya musim panas, musim kemarau. Kemudian kalau iklim buatan ya seperti tempat-tempat yang panas, termasuk contohnya tempat peleburan baja. Itu kan tempat yang satu ruangan yang panas dengan iklim buatan yang panas. Prinsip pengobatannya dengan mengusir patogen luar, mengusir patogen panas angin, kemudian membersihkan panas, merangsang fungsi penurunan dan pemencaran paru-paru dengan Li4 dan Li11 itu untuk membebaskan atau mengusir eksterior, kemudian membersihkan panas. Lu11 untuk mengobati tenggorokan sakit dan amandel yang membengkak karena panas angin. Kemudian tuh 14 itu untuk membersihkan panas, kemudian Bl12 tuh 16, Gb20 untuk mengusir angin eksterior. Semuanya dengan mengurangi dan tidak boleh dimuksa karena ada panas. Yang ketiga ada serangan angin ke paru-paru. Serangan air angin ke paru-paru. Dengan tanda dan gejala pembengkakan mendadak pada mata dan wajah. Kemudian bisa merembet secara berangsur-angsur, bisa menjalar, menyebar ke seluruh tubuh di bagian-bagian tubuh yang lain. Awal-awalnya pembengkakannya ada di mata dan wajah secara mendadak, tapi kemudian bisa menyebar ke seluruh tubuh. Corak kulitnya terang, kemudian kencingnya sedikit dan jernih, enggan terhadap dingin, enggan terhadap angin, kemudian demam, ada batuk dan ada kehabisan napas, ngos-ngosan. Lidahnya dengan lapisan licin putih, nadinya licin mengambang. Gejala utamanya pembengkakan wajah yang mendadak, kemudian enggan terhadap angin dan nadi licin mengambang. Nah, itu serangan dingin angin dan kelembapan. Jadi ada dingin angin, kemudian ada kelembapan di tubuh yang kemudian merusak fungsi paru-paru mengendalikan air sehingga timbul edema atau pembengkakan pada wajah maupun pada tangan, itu juga bisa. Wajah terutama di bagian mata. Jadi berarti kan ada serangan dingin angin dan juga ada kelembapan. Ada dua sebab yang bergabung jadi satu. Serangan dingin angin dari luar, kemudian bisa juga serangan kelembapan. Maka dinamakan serangan angin air.
Anginnya berarti dingin angin, airnya berarti kelembapan air. Ada kekurangan yang. Nah, ini. Kekurangan yang itu kekurangan panas itu disebabkan karena Qi pertahanan itu terhalang oleh dingin angin dan lembab. Maka akan terjadi kekurangan panas di tubuh. Kemudian gagal menghangatkan otot-otot. Nah, kalau batuk dan kehabisan napasnya itu karena rusaknya fungsi penurunan paru-paru karena terhalang oleh dingin angin dan lembab. Penyebabnya ya karena gabungan antara serangan lembab dan serangan angin dingin. Nah, ini ada sebuah catatan untuk membedakan antara yang dinamakan enggan terhadap dingin dan enggan terhadap angin. Kalau yang dinamakan enggan terhadap dingin itu terjadinya di dalam rumah. Di dalam rumah enggan terhadap yang dingin-dingin. Jadi suka berselimut di dalam rumah. Suka mengenakan pakaian yang tebal. Itu bisa terjadi di dalam rumah. Tapi kalau enggan terhadap angin, itu hanya terjadi di luar rumah. Di mana di situ banyak angin. Kemudian prinsip pengobatan untuk air angin ini dengan mengusir patogen luar, kemudian memancarkan dingin, membersihkan kelembapan, dan merangsang fungsi penurunan dan pemancaran paru, dan juga membuka jalur air, supaya airnya juga bisa lancar kembali, dan pembengkakannya mengempis sedikit demi sedikit, airnya menjadi lancar kembali, bisa dikeluarkan, dan bengkaknya menjadi hilang. LO7 untuk membebaskan eksterior, mengusir patogen luar, kemudian merangsang fungsi penurunan paru-paru dan membuka jalur air. Li6 membuka jalur air paru-paru, Li4 membebaskan eksterior dan membuka jalur air, Li4. BL12 dan BL13 itu untuk membebaskan eksterior dan juga merangsang fungsi penurunan dari paru-paru. REN6 untuk membuka jalur air dan menghilangkan edema atau pembengkakan di bagian atas tubuh, di tangan maupun di wajah. Semuanya mengurangi dan tanpa moksa. Karena ada angin, supaya tidak berubah menjadi panas, maka jangan dimoksa. Oke. Kemudian yang keempat ada dahak lembab menghalangi paru-paru dengan gejala batuk kronis. Kemudian air ludahnya putih, melimpah. Melimpah itu berarti banyak. Kemudian mudah mengeluarkan dahak. Sering mengeluarkan dahak dari tenggorokan. Kemudian corak kulitnya pucat putih. Perasaan tertekan di dada karena di situ ada kelembaban, ada dahaknya. Kemudian napas pendek, kemudian tidak suka berbaring. Karena itu bisa memperburuk. Lidahnya lengket, lapisannya putih tebal. Nadinya licin atau mengambang lemah halus. Gejala utamanya batuk kronis dengan ludah putih dan banyak. Lapisan lidahnya putih, lengket, dan tebal. Nah, itu merupakan pola kelebihan atau karena dingin interior. Kelebihannya karena dingin interior, bukan dingin eksterior. Dahak atau kelembapan itu muncul dari lemahnya limpa. Si limpa atau yang limpa itu lemah, kemudian karena lemah gagal mengubah dan mengangkut zalir. Kemudian zalirnya atau cairan di tubuh itu menumpuk karena tidak diangkut. Menumpuk dan membentuk kelembapan menjadi dahak. Kemudian tersimpan di paru-paru. Dan akan diperburuk ketika seseorang itu berbaring datar. Tapi akan lebih nyaman, lebih enak ketika duduk tegak. Dadanya jadi tidak terlalu berat. Nah, sebab-sebabnya karena kekurangan Qi dan Yang limpa, kemudian serangan berulang patogen luar pada paru dan limpa, sehingga melemahkan paru dan limpa. Kemudian konsumsi makanan berminyak, dingin, dan juga mentah. Ini menyumbang bagi kelembaban.
Prinsip pengobatannya dengan membersihkan dahak, kemudian merangsang fungsi pemencaran dan penurunan paru-paru. LU5 untuk mengusir dahak dari paru-paru, LU1 untuk menghentikan batuk dan juga membersihkan dahak, kalau REN17 untuk merangsang fungsi penurunan paru-paru. LU7 untuk merangsang fungsi penurunan paru dan menghentikan batuk. ST40 membersihkan dahak, PC6 membuka dada. Nah, membuka dada itu supaya dadanya menjadi lebih lancar sirkulasi Qi-nya. Kemudian mengusir dahak dari dada. REN22 untuk mengusir dahak dari tenggorokan dan merangsang fungsi penurunan paru-paru. REN12 dan BL20 untuk menambah energi limpa untuk membersihkan dahak. REN9 untuk merangsang fungsi limpa untuk mengangkut dan membersihkan kelembapan. BL13 untuk merangsang fungsi penurunan paru-paru. Semuanya dengan metode mengurangi kecuali pada titik yang menambah energi limpa. Yang kelima ada panas dahak menghalangi paru-paru. Tandanya pada batuk dengan suara yang keras. Ketika batuk suaranya keras. Air ludahnya banyak, kemudian berwarna kuning, hijau atau gelap kalau sudah parah. Biasanya masih kuning, tapi kalau sudah parah bisa menghijau, bisa menggelap lagi, lebih gelap lagi. Dan baunya itu busuk. Kemudian napasnya pendek, kemudian ada asma dan bisa timbul perasaan tertekan di dada karena panas dahak menghalangi paru-paru di dada. Lidahnya dengan badan merah, lapisan lidahnya kuning lengket tebal. Nadinya penuh, deras dan licin. Kalau gejala utamanya itu batuk, kemudian ludahnya kuning atau hijau. Lapisan lidahnya bisa kuning, kemudian lengket dan tebal. Nadinya licin dan deras. Nah, itu gejala-gejala itu tadi karena kondisi yang kronis, kondisi berkepanjangan, dahak lembab yang dipadukan dengan panas di paru-paru. Itu merupakan pola interior panas yang kelebihan. Bisa disebabkan karena kekurangan Qi limpa. Kekurangan Qi limpa berarti membentuk sebuah kelembapan. Kemudian kelebihan makanan berlemak dan panas berarti membentuk kelembapan atau dahak dan juga panas. Kemudian merokok, karena merokok itu kalau di TCM yang namanya tembakau itu sifatnya panas. Kemudian diperburuk dengan serangan panas angin dari luar. Itulah yang menyebabkan kondisi dahak lembab menghalangi paru-paru. Panas dan dahak menghalangi paru-paru. Prinsip pengobatannya dengan membersihkan dahak dan juga panas, kemudian merangsang fungsi pemencaran dan penurunan paru-paru. Dengan LU5 untuk membersihkan dahak dan panas dari paru-paru, kemudian LU7 untuk merangsang fungsi penurunan paru-paru dan juga menghentikan batuk. LU10 untuk membersihkan panas dari paru-paru, LI11 untuk membersihkan panas, LU1 untuk membersihkan panas dari paru-paru dan juga merangsang fungsi penurunan paru-paru. BL13 untuk membersihkan panas paru-paru, kemudian REN12 dan ST40 itu untuk membersihkan dahak. Dan semuanya dikurangi dan tanpa maksa untuk membersihkan dahak dan panas dari paru-paru. Yang keenam ada zalir dahak menghalangi paru-paru. Dengan ciri-ciri atau gejala batuk, kemudian henti napas. Suara berdebur di dada. Jadi ada suara seolah-olah berdebur, seolah-olah ada air di dada. Kemudian memuntahkan ludah berbusa, kemudian encer dan putih, dan akan timbul kedinginan. Lidahnya pucat, lapisannya putih lengket tebal, nadinya halus, licin atau lemah, dan mengambang. Gejala utamanya batuk dengan ludah berbusa encer putih.
Ini juga kondisi dahak kronis. Jadi zalir dahak itu yang dinamakan zalir dahak itu maksudnya adalah dahak, tapi dahaknya itu sangat encer dan berbusa. Nah, itu karena kondisi dahak yang kronis dan tubuh yang lemah. Dan biasanya pada orang yang parubaya. Disebabkan oleh kekurangan kronis yang limpa. Kondisi kekurangan kronis yang limpa. Kemudian karena kekurangan yang limpa yang parah dan berkepanjangan, gagal mengolah, mengangkut dan mengubah zalir. Zalirnya kemudian menumpuk menjadi kelembapan, kelembapan menjadi dahak. Disebabkan karena kerja berlebih dan diet yang buruk secara berkepanjangan. Diet yang buruk berarti bisa makanan dingin, makanan mentah, dan makanan yang berminyak berlemak. Prinsip pengobatannya dengan membersihkan dahak dan meningkatkan energi limpa dan juga energi paru-paru. Karena permasalahannya pada dua organ, pada limpa dan juga paru-paru. LU5 untuk membersihkan dahak dari paru-paru, LU9 untuk membersihkan dahak dari paru dan sekaligus meningkatkan energi paru-paru. REN 17 untuk meningkatkan energi paru-paru dan merangsang fungsi penurunan paru-paru. BL13 meningkatkan energi paru, ST40 membersihkan dahak, BL43 untuk meningkatkan energi paru. Terutama pada kasus-kasus yang sudah kronis, sudah lama, sudah parah dan berkepanjangan. REN 12 untuk membersihkan dahak, ST36 untuk meningkatkan energi limpa, dan REN 9 untuk membersihkan dahak. Nah, dengan metode mengurangi pada titik yang membersihkan dahak. Pada titik-titik yang membersihkan dahak harus dikurangi. Dan harus dikuatkan pada titik yang menambah energi limpa, menambah energi paru, itu harus dikuatkan. Dan bisa dimoksa pada titik yang menguatkan untuk menambah energi. Nah, kemudian ada pola-pola gabungan pada paru-paru, tetapi akan didiskusikan pada pola-pola ginjal. Kemudian liver sudah, kemudian pada pola limpa. Jadi ada kekurangan si paru dan yang ginjal, kemudian ada api liver yang menyerbu atau menyinggung paru-paru, kemudian kekurangan si limpa dan si paru-paru. Itu pola-pola gabungan yang berkaitan dengan paru-paru sekaligus organ yang lainnya. Oke, untuk semua pola-pola pada organ paru-paru sudah selesai. Kita akan melanjutkan pada video berikutnya berkaitan dengan pola-pola organ limpa, baik yang kekurangan, kelebihan maupun nanti pola gabungannya. Terima kasih.